Shalom, kita ketemu lagi di pembelajaran 10. Tetap semangat. Semoga anak ibu sehat dan berbahagia dalam pembelajaran ini. Anak ibu, berhubung materi kita telah selesai, ibu berikan materi pembelajaran dari buku yang relevan. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita bernyanyi. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Suluh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Suluh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Suluh yang telah pudar takkan dipadamkannya.
Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih-Mu kepada kami yang memberkati kami pagi ini. Tuhan, kami mau belajar agama. Berkati kami agar kami menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang baik. Tuhan, berkati yayasan guru-guru, orang tua kami yang sedang bekerja. Tuhan, persiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima pelajaran pagi ini. Ampuni dosa kami Tuhan, layakkan kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mulai ke pembelajaran. Materi sebelumnya, remaja di tengah dunia yang berubah. Bab 14 halaman 173. Materi pelajaran kita, perbedaan bertobat dan menyesal. Pembacaan Alkitab diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 1a sampai ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Demikian bunyi firman Tuhan. Tujuan pembelajaran, siswa dapat memahami perbedaan bertobat dan menyesal atas perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia. Ibu akan memberikan pretes. 1. Siapakah yang mendoakan Saulus sehingga ia dapat melihat? 2. Setelah Saulus bertobat, siapakah namanya yang baru? Anak ibu jawab dengan benar. Ibu berikan waktu 5 menit untuk menjawab. Yang PJJ setelah dijawab kirim melalui WA ibu. Yang di sekolah segera dikumpul. Waktu menjawab telah selesai. Ibu memberikan waktu 5 menit untuk membaca. Waktu membaca telah selesai. Kita ke materi pembelajaran. Materi pelajaran 1. Pengertian bertobat. 2. Definisi bertobat. 3. Definisi menyesal. Ibu akan menjelaskan yang pertama, pengertian bertobat. Bertobat atau pertobatan berasal dari bahasa Yunani yaitu metanoia. Artinya perubahan pikiran dari yang salah ke yang benar. Jadi arti bertobat adalah 1. Berbalik kepada Allah. 2. Kita sadar dan menyesal akan perbuatan-perbuatan yang salah, yang tidak benar di mata Tuhan.
dan kita berniat untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. 3. Suatu perbuatan yang dulunya buruk, namun mencoba untuk menjadikan dirinya untuk lebih baik dan berjanji kepada Allah bahwa ia akan benar-benar menjadi hamba Allah yang patuh mematuhi perintahnya. Tujuan pertobatan menerima pengampunan dari Tuhan dan bertumbuh dengan iman dan berkembang secara rohani. 2. Definisi bertobat. Bertobat berarti berubah pikiran. Kita adalah manusia yang berdosa, maka dari itu kita sangat bertobat. Pada waktu seseorang datang kepada Tuhan, disitulah seseorang itu mengalami suatu perubahan pikiran, menjadi mengenal dan meninggikan Kristus. Dalam kitab Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 6, ini adalah mengenai pertobatan Saulus. Ketika Saulus melangkahkan kakinya menuju ke Damsyik, tiba-tiba ada cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Saulus rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Saulus bangun dari tanah dan mendapat dirinya buta. Anak buah Saulus menuntunnya menginap di rumah Yudas. Tuhan menyuruh Ananias ke rumah Yudas menemui Saulus untuk mendoakan Saulus sehingga matanya terbuka dan dia menerima anugerah Roh Kudus, lalu ia dibaptis. Bertobat dapat juga dikatakan syarat untuk hidup dalam keselamatan. Syarat pertama adalah mengaku dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9 kamu baca di rumah. Syarat kedua adalah perubahan corak hidup. Yesus berkata dalam kitab Lukas 3 ayat 3. Kamu baca di rumah, jika tidak bertobat akan binasa. Jadi pertobatanlah membuahkan keselamatan atau hidup yang kekal. Ada 3 hal yang mendasar dalam pertobatan. 1. Kesadaran akan dosa. 2. Meninggalkan dosa. 3. Bertobat. Ada 2 jenis pertobatan. 1. Pertobatan total adalah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 2. Pertobatan progresif adalah orang yang sudah bertobat atau lahir baru setiap hari. Sekarang yang ketiga, definisi menyesal. Menyesal adalah sikap rasa bersalah tentang apa yang dilakukan terhadap segala sesuatu. Contoh, Yudas murid Yesus menjual Yesus seharga 30 keping perak. Yudas menyesal ketika ia sudah melakukannya, tetapi tidak bertobat. Perbedaan bertobat dan menyesal terhadap dosa dapat kita lihat dari kehidupan Petrus dan Yudas. Petrus berbohong bahwa dia tidak mengakui murid Yesus. Matius 26 ayat 75 baca di rumah. Ia menangis dan menyesali perbuatannya. Pribadi Petrus membawa kepada pertobatan.
Sedangkan Yudas menyesal dan mengembalikan uang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Matius 27 ayat 3 sampai 5 kamu baca di rumah. Atas penyesalan itu Yudas bunuh diri dan tidak membawa pertobatan. Pertobatan Petrus benar kepada Allah. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19 baca di rumah. Anak-anak ibu akan menyimpulkan dari pembelajaran ini. Bertobat adalah berbalik kepada Allah dan mengubah dirinya atas perbuatan-perbuatan yang salah di hadapan Tuhan Allah. Berniat mengaku dosa kepada Tuhan dan tidak mengulanginya lagi. Ibu memberi tugas. 1. Jelaskan pengertian bertobat. 2. Jelaskan perbedaan bertobat dan menyesal atas perbuatan Petrus dan Yudas. Dijawab dengan benar. Setelah dijawab, kirim ke WA ibu. Sampai di sini pelajaran kita. Kita lanjutkan pelajaran berikutnya. Ingat selalu protokol kesehatan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas, menjauhi keramaian. Kita berdoa, terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu kepada kami dalam pembelajaran agama ini. Tuhan, biarlah pelajaran ini lebih mengerti dan kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari untuk mendidik kami agar kami bertobat atau berubah dari sifat yang tidak benar. Ampuni dosa kami Tuhan, dan ajarilah kami untuk selalu berbuat baik kepada sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.